Beginilah potret kerasnya kekuasaan Xi Jinping saat memberantas para maling yang menggerogoti negara Cina. Pejabat setinggi menteri pun bisa tumbang tanpa ampun. Di Cina, jabatan bukan tameng, gelar bukan jaminan, dan loyalitas diuji sampai ke ujung nyawa. Begitu terbukti main kotor, pintu kekuasaan langsung ditutup, palu hukum diketok, dan hukuman paling ekstrim pun siap dijatuhkan. Kasus Tang Renjian merupakan satu dari sekian banyak contoh bagaimana hukum di sana bekerja. Tang Renjian, mantan pejabat kelas berat di Cina. Pria yang sempat duduk manis sebagai Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan ini resmi divonis hukuman mati pada Minggu, 28 September 2025. Vonis keras itu dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan Tang terbukti korupsi besar-besaran. Dari kursi menteri yang prestisius, karirnya ambruk total gara-gara ulah sendiri. Tang menjabat sebagai menteri sejak Desember 2020. Awalnya kelihatan mulus, rapi, dan penuh kepercayaan dari pusat. Tapi semua berubah pada 2024, saat skandal korupsi mulai kebuka. Jabatan dicopot, nama tercoreng, dan jalan pulang ke kekuasaan langsung ketutup rapat. Kalau ditarik ke belakang, Tang ini bukan orang sembarangan. Lahir di Chongqing, Agustus 1962, dia punya latar pendidikan ekonomi dan keuangan. Lulus kuliah tahun 1983, dia langsung masuk Kementerian Pertanian. Dari situ, karirnya pelan-pelan naik, muter di berbagai lembaga perencanaan ekonomi dan keuangan negara. Pengalamannya di daerah juga bukan kaleng-kaleng. Tang pernah jadi gubernur Provinsi Gansu dari 2017 sampai 2020. Daerah barat Cina yang cukup menantang itu dia pimpin sebelum akhirnya ditarik ke pusat. Akhir 2020, dia dipercaya menggantikan Han Changfu sebagai Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan. Posisi strategis, duit besar, dan wewenang luas. Masalahnya, korupsi yang dia lakukan bukan barang baru. Berdasarkan penyelidikan, aksi terlarang itu berlangsung lama, dari 2007 sampai 2024. Selama belasan tahun, Tang menerima suap dalam berbagai bentuk, mulai dari duit tunai sampai properti. Totalnya bikin geleng kepala, lebih dari 268 juta yuan, atau sekitar 627 miliar rupiah. Bukan recehan, jelas. Kejatuhannya dimulai Mei 2024, saat lembaga anti korupsi Cina mulai mengendus pelanggaran serius. Penyelidikan jalan, dan hasilnya nggak main-main. September 2024 dia dicopot dari jabatan menteri, lalu November 2024 resmi dipecat dari Partai Komunis Cina. Setelah itu, jaksa langsung turun tangan dan Tang pun ditangkap. Pengadilan di Changchun akhirnya menjatuhkan hukuman mati, tapi dengan catatan penundaan eksekusi selama 2 tahun. Dalam sistem hukum Cina, ini artinya masih ada peluang hukuman diubah jadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, asal selama 2 tahun itu Tang berkelakuan baik. Tapi statusnya tetap jelas, terpidana mati karena kejahatan berat. Hakim menilai perbuatan Tang sudah bikin kerugian besar buat negara dan rakyat. Meski begitu, pengadilan memberi penundaan karena Tang dianggap kooperatif. Dia mengakui semua perbuatannya, buka-bukaan soal alur korupsi, dan menunjukkan penyesalan. Di mata hukum Cina, sikap itu masih ada nilainya, walau dosanya tetap berat. Kasus Tang Renjian ini bukan berdiri sendirian. Ini bagian dari kampanye besar-besaran Presiden Xi Jinping buat bersih-bersih korupsi. Dari sipil sampai militer, banyak pejabat kelas kakap disikat. Tujuannya satu, bikin pemerintahan bersih. Jadi ya kita berharap, semoga hukum di negara kita bisa kembali tegak, menghukum secara adil, bukannya kayak sekarang maling yang nilep duit negara triliunan malah dihukum cuma beberapa tahun penjara. Itu pun dengan mendapatkan fasilitas udah kayak hotel berbintang. Sedangkan rakyat biasa yang ketahuan nyolong burung malah dihukum lebih parah.